Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Musyafa Kemal Fasya dari Prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari UPJJ Universitas Terbuka Banjarmasin. Jadi di sini saya mau membahas tugas 3 dari algoritma dan pemrograman, di mana kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator, if, dan array dengan kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan gaji karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta rupiah, golongan B dengan gaji 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Jadi gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0 dan golongan B array 1, golongan C array 2. Lalu selanjutnya kita membuat persen array lembur juga untuk 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38% jika karyawan tersebut lembur. Mereka dibayar per jam dengan ketentuan. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jadi nanti diambil dari array gaji golongan ini juga. Selanjutnya masih sama, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam atau lebih dari 5 jam 38%. Jadi sebelum saya masuk ke codingannya, di sini sebelumnya saya mau menjelaskan apa itu array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama di bawah satu nama variabel tunggal. Jadi array ini kayak misalkan kita sebelumnya masing-masing golongan dideklarasikan sebagai masing-masing satu variabel. Untuk 5 juta variabel A, untuk 6,5 juta variabel B, untuk 9.500.000 variabel C. Di sini jika menggunakan array kita cukup kita cukup dengan satu variabel saja. Misal variabel jam lembur atau variabel gaji lembur lah. Variabel gaji lembur. Namun array ini biasa diakses, elemen-elemennya dalam array diakses menggunakan indeks numerik yang biasa dimulai dari angka 0. Jadi memanggilnya nanti menggunakan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai jumlah indeks yang ada di dalam variabel tersebut. Oke, untuk codingannya sebagai berikut. Di sini seperti tugas 2 ya, masih sama, masih ada public class. Untuk classnya ini gaji array, masih ada input scanner juga untuk input data dari user. Ini ada scanner input juga. Yang beda di bagian ini. Di sini kita sebelumnya melambangkan menggunakan variabel, di sini kita menggunakan satu variabel aja. Yang sebelumnya ada 3 variabel untuk 5 juta, 6.500.000, dan 9.500.000. Di sini kita hanya menggunakan satu variabel aja, nama variabelnya gaji pokok. Untuk indeksnya ini 0 melambangkan golongan A yaitu 5 juta. Untuk indeks 1 melambangkan golongan B dengan gaji 6.500.000. Untuk indeks 2 melambangkan golongan C dengan gaji 9.500.000. Lalu untuk array persentase lemburnya, indeksnya 0 melambangkan golongan 1 atau lembur 1 jam ya. Ini untuk 0 ini 30%. Untuk indeks 1 melambangkan 2 jam dengan persentase 32%, dan seterusnya sampai indeks nomor 4 diakhiri untuk 38% melambangkan 5 jam atau lebih. Lalu di sini sama, masih ada tipe data string untuk golongan, indeks golongan -1, integer jam lembur, gaji lembur, total gaji. Ini untuk variabel-variabelnya. Lalu di sini input golongan, di sini masih sama dengan yang sebelumnya. Input golongan ini untuk kita memasukkan golongan di keyboard user nanti atau di usernya. Lalu untuk itu ada juga tentukan indeks golongan berdasarkan input. Jadi di sini menggunakan if. Jika golongan A, maka indeks golongan yang dipanggil adalah 0. Indeks golongan 0 ini adalah nih yang 5 juta tadi, melambangkan golongan A. Namun jika bukan A, maka B, indeks golongannya 1 tadi 6.500.000,
Dan jika bukan B maka C, indeks golongannya 2. 2 tadi melambangkan ini C dengan gaji 9.500.000, namun jika bukan semuanya maka golongan tidak valid. Lalu ada input jam lembur juga, ini sama fungsinya nanti untuk di input user. Lalu ada jika jam lembur 0 maka gaji lembur sama dengan 0, jadi nggak dihitung persentasenya ya kalau dia tidak melakukan lembur. Namun jika tidak 0 itu 1, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dibagi persen lembur. Jadi gaji pokoknya nanti diambil dari indeks golongan sesuai yang di sini, sesuai yang kita input nanti. Misal kita input A maka dia bakal ngambil indeks 0 atau 5 juta. Misal kita input B dia akan ngambil indeks 1 atau 6.500.000 dikali persen lembur. Persen lemburnya ini didapat dari sesuai yang kita input jam lemburnya berapa. Sama juga seperti yang tadi untuk arraynya dideklarasikan. Misal kita input 1 maka 30%, kita input 2 kita input 2 maka dia akan mendeklarasikan indeksnya ini 1 maka 32%. Jika kita input 3 nanti di input user maka dia akan memanggil indeks nomor 2 dan seterusnya. Oke, lalu di sini ada hitung gaji total karyawan. Jadi hitung gaji totalnya ini gaji pokok, total gaji sama dengan gaji pokok yang dipanggil dari indeks golongan ditambah gaji lembur. Lalu untuk print out hasilnya di sini ada untuk dekorasi saja. Di sini gaji untuk yang pertama akan menampilkan gaji pokok yang diambil juga dari indeks golongan yang kita input nanti di input user. Lalu ada gaji lembur. Gaji lembur ini sesuai juga hasil perhitungan dari ini persentase lemburnya, hasil perhitungan di sini. Lalu untuk yang terakhir ada total gaji, ini penambahan dari persentase gaji lembur sama gaji pokok. Lalu kita coba aja untuk pemrogramannya. Di sini saya mau memanggil array untuk yang 6.500.000. 6.500.000 berarti dilambangkan dengan golongan B. Saya coba masukkan B. Oke. Untuk jam lemburnya di sini saya mau memanggil 2 jam lembur ya. 2 jam lembur ini dilambangkan dengan indeks array 1. Di sini nomor 1 kita lihat yang urutan 0, 1 maka 32% dilambangkan dengan angka 2 atau 2 jam ya. Oke, di sini maka sudah ditemukan hasilnya. Gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 2.080.000, lalu total penghasilannya 8.580.000. Untuk memastikan hasilnya apakah akurat, maka kita coba menggunakan kalkulator. Untuk gaji pokok 6.500.000 dibagi persentasenya dikali 32 atau 2 jam ya tadi, 32 dibagi 100 ya. Maka didapati gaji lemburnya 2.080.000. Di sini sudah sesuai ya, 2.080.000. Lalu untuk memastikan total penghasilannya kita tambah dengan 6.500.000. Di sini didapati 8.580.000 dan di sini sudah sesuai. Mungkin segitu saja video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya.